Panatua Saesin akan membacakan perjalanan cerita Sioyan dan 7 klan kuno lainnya di makam surgawi. Sebelum kalian nyimak alur cerita Sioyan, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Panatua Saesin. Terima kasih. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Chapter 1349, Badai Besar. Wayang Langit berdiri di depan Xiaoyan. Tubuhnya berwarna ungu tua. Samar-samar seseorang bisa melihat cahaya keemasan mengalir di bawah warna ungu tua ini. Wayang langit-langit ini adalah salah satu yang telah disempurnakan secara pribadi oleh Xiaoyan. Sebelum disempurnakan di dalam kolam petir di alam kosong, wayang langit-langit ini sekitar kekuatan bintang 4 Dousun. Selanjutnya, itu telah diperkuat hingga batasnya di dalam kolam petir alam kosong. Berdasarkan perkiraan Xiaoyan, kekuatan boneka setan langit ini sebanding dengan bintang Dousun 6, dan sekarang telah menyerap kekuatan 10 boneka setan langit lainnya yang telah mencapai kelas Dousun melalui sebuah formasi. Kekuatannya tidak diragukan lagi telah melampaui Xiaoyan. Telapak tangan gelap yang menghancurkan jiwa. Kabut hitam pekat yang dipenuhi udara dingin melonjak dari jarak dekat. Awan hitam mulai berputar saat teriakan tajam tiba-tiba dipancarkan. Segera setelah itu, cetakan tangan hitam seukuran gunung kecil bergegas dari awan dan dengan kejam menabrak Xiaoyan. Ruang di mana telapak tangan ini lewat runtuh menjadi lubang hitam gelap. Banyak retakan spasial mulai menyebar dari ruang kosong, menciptakan jaring laba-laba. Ekspresi serius melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan tekanan menakutkan yang turun dari atas kepalanya. Hun Li, yang diperkuat oleh Tato Klan, tidak diragukan lagi memiliki kekuatan yang jauh melampaui dirinya. Jika kedua belah pihak bertarung secara normal, Xiaoyan hanya akan memiliki peluang kemenangan 50%. Selain itu, peluang 50% ini cukup berbahaya. Bagaimanapun, Xiaoyan masih bisa keluar dan bertarung saat berhadapan dengan bintang Dousun 8. Namun, Hun Li saat ini samar-samar telah mencapai bintang ke-9. Kesenjangan di antara mereka telah diperpanjang dan bahkan skill Dou kelas Tian akan kesulitan menutup celah seperti itu. Dengan kekuatan besar dari klan Hun Li memiliki kesempatan untuk berlatih keterampilan Dou kelas Tian yang sangat kuat seperti Guyao. Namun, orang ini pasti tidak akan menggunakannya sampai saat kritis. Kebetulan aku bisa menggunakan orang ini untuk menguji kekuatan wayang langit setelah dinaikkan ke batasnya. Sidik jari itu diperbesar di mata hitam pekat Xiaoyan. Dia perlahan menghembuskan nafas udara dan perintah dikeluarkan dari hatinya. Ketika sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan, boneka setan langit yang seperti patung di depannya perlahan mengambil langkah maju. Cahaya keemasan bertahan di dalam mata hampa kosongnya. Kakinya menginjak udara kosong saat itu berubah menjadi cahaya ungu yang melesat ke langit. Setelah itu, dengan keras bertabrakan dengan telapak tangan besar itu dengan cara yang sangat mengejutkan. Bang! Angin yang menakutkan menyapu langit ketika keduanya bertabrakan. Ledakan yang mengguncang bumi bisa terdengar dalam radius 1000 kaki. Retak, angin bertiup kencang dan garis-garis tebal mulai muncul di cetakan tangan yang sangat besar itu. Garis retakan menyebar sebelum sidik jari energi akhirnya mengeluarkan suara saat terbelah. Duk-duk, wayang langit dan sidik jari bertabrakan dengan keras. Kekuatan tangan yang kuat mengguncang boneka itu sampai mengambil 10 langkah mundur melalui udara kosong. Jejak hitam pekat akan tertinggal di langit setiap kali ia melangkah mundur, tetapi setelah langkah terakhirnya jatuh, tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah. Kali ini, itu menyerbu ke dalam. Kabut hitam pekat. Hah! Hun Li berseru keras ketika wayang langit menyerbu ke dalam kabut hitam. Semua kebisingan menghilang. Sesaat kemudian, benturan tinju yang menakutkan dan suara angin merengek mulai berdering di awan hitam. Bang-bang! Banyak angin kencang yang tidak biasa keluar dari awan hitam. Suara pekikan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan tergesa-gesa muncul. Awan hitam menjadi lebih tipis karena pertempuran sengit ini. Mata Xiaoyan menatap awan hitam itu. Cahaya keemasan yang terang terus meletus dari dalam. Bahkan awan hitam tidak bisa menyembunyikannya sepenuhnya. Setelah diperkuat, wayang langit-langit saat ini dapat dianggap lengkap. Dengan kekuatan ini, ia bahkan bisa bertarung melawan Dousun bintang 9. Sementara pertempuran besar meletus di dalam awan hitam, Xiaoyan telah mengambil kesempatan untuk beralih ke medan perang lainnya. Sun Er sedang melawan Hun Ya di sana. Namun, dari cara Hun Ya ditekan sampai dia dirugikan, Xiaoyan jelas tidak perlu khawatir. Dari kelihatannya,
Sun Er bisa membunuh Hun Ye jika dia diberi cukup waktu. Kekuatan Sun Er sepertinya telah mencapai bintang ke-9 dari kelas Dousun. Kekuatan sebenarnya Hun Ye hanya di puncak bintang ke-8. Keduanya juga anggota klan kuno. Tidak banyak perbedaan dalam metode Qi dan keterampilan Dou yang mereka latih. Jika memungkinkan, kita harus membunuh keduanya kali ini. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka adalah ahli dari generasi muda klan Hun. Hilangnya mereka akan menyebabkan klan Hun merasakan sakit, senyuman dingin melintas di mata Xiaoyan. Dia dan Sun Er telah mengejar keduanya selama hampir sebulan. Mereka telah bertukar pukulan dengan mereka beberapa kali. Masing-masing pihak telah memperoleh kemenangannya sendiri. Namun, kedua orang ini sama liciknya dengan rubah. Mereka akhirnya menolak untuk bertemu langsung. Xiaoyan Sun Er tidak bisa menyerah sekarang karena itu telah terjadi pada kesempatan seperti itu. Bang! Sementara hati Xiaoyan sedang berpikir untuk benar-benar menghabisi kedua orang ini, ledakan yang sangat keras tiba-tiba muncul di dalam awan hitam. Kekuatan beriak yang menakutkan menyapu dan merobek awan hitam yang dingin. Cahaya keemasan dan doki hitam ditembakkan. Mereka terjalin di langit dan membentuk kembang api yang cemerlang. Bang! Awan hitam pecah dan dua sosok terbang keluar. Mereka terhuyung-huyung di udara sejauh lebih dari 100 meter. Baru kemudian mereka perlahan-lahan menstabilkan tubuh mereka. Mata Xiaoyan melesat saat kedua sosok ini muncul. Dia menyipitkan matanya. Beberapa jejak tangan yang tidak jelas terlihat dengan mata telanjang di wayang langit. Tampaknya dia dengan paksa menerima cukup banyak serangan sengit oleh Hun Li selama pertempuran besar sebelumnya. Untungnya, wayang langit-langit saat ini tidak lagi seperti itu. Jika tidak, tubuhnya akan meledak setelah gagal menahan serangan. Wayang langit sedikit rusak, tapi Hun Li jelas lebih sengsara. Bukan hanya rambutnya yang acak-acakan, tapi pakaiannya juga diguncang hingga compang camping. Jejak darah samar-samar menggantung di sudut mulutnya. Hun Li jelas menderita kerugian besar kali ini. Dalam klan Hun Li telah mendapatkan reputasi yang sengit karena metode bertarungnya yang habis-habisan. Metode pertarungan habis-habisan semacam ini mungkin berguna ketika menghadapi ahli lain, tetapi itu tidak memiliki efek sedikit pun terhadap boneka setan langit karena tidak memiliki rasa sakit. Ia hanya tahu bagaimana mematuhi perintah Xiaoyan. Kedua belah pihak telah saling bertukar pukulan. Salah satunya adalah boneka sedangkan yang lainnya adalah tubuh fisik. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, tubuh fisik akan menjadi pihak yang kalah. Sialan, bagaimana orang ini bisa memiliki boneka yang begitu kuat? Petik 2. Hun Li terengah-engah. Matanya sangat marah saat dia melihat wayang langit-langit yang telah mundur ke kejauhan. Dia tidak menyangka Xiaoyan memiliki hal seperti itu. Setelah bertukar pukulan tadi, ia menemukan bahwa tubuh wayang itu seperti cangkang kura-kura meski ia tidak takut setelah menggunakan tato klan. Itu tetap acuh tak acuh tidak peduli bagaimana dia menyerang. Hal yang menyebabkan Hun Li tidak bisa berkata-kata adalah bahwa benda ini mungkin bisa bertindak acuh tak acuh, tapi dia tidak bisa mengabaikan serangannya. Pertarungan semacam ini menyebabkan dia merasa sangat tertahan. Pergilah. Xiaoyan di kejauhan tersenyum saat dia melihat Hun Li, yang ekspresinya berubah. Dia meregangkan pinggang malasnya dan menjentikkan jarinya. The Sky Demon Puppet segera melesat ke depan. Ini dengan kejam bergegas menuju Hun Li. Momentum ganas itu menyebabkan ekspresi Hun Li menjadi sedikit hijau. Sungguh sial, kami akhirnya bertemu dengan badai besar makam surgawi. Petik 2. Ayo cepat lari. Jika badai menyusul, bahkan seorang ahli di puncak kelas Dousun akan mati di sini. Petik 2. Sementara keunggulan pertarungan secara bertahap bergeser ke arah kelompok Xiaoyan, beberapa sosok melesat di udara agak jauh. Badai energi padat bersiul di cakrawala di belakang mereka. Itu membentuk efek domino yang sangat menakutkan yang menghasilkan badai energi besar yang dengan cepat terbentuk. Api emas Sun Er dengan kejam menghantam dada Hun Ye di tengah pertempuran sengit di langit. Angin yang menakutkan mengguncang Hun Ye sampai dia mengeluarkan seteguk darah segar. Dia terhuyung mundur selusin langkah. Sun Er baru saja akan mengejar setelah melukai Hun Ye dengan telapak tangan saat ekspresinya berubah. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat garis cemerlang yang menghubungkan langit dan bumi saat itu dengan cepat bergerak dari cakrawala. Ini adalah badai energi besar makam surgawi. Mata Sun Er tiba-tiba menyusut saat dia melihat badai energi menakutkan yang memenuhi udara. Dia menghentikan tubuhnya, memiringkan kepalanya,
dan dengan cemas berteriak kepada Xiao Yan, "Xiao Yan GG, cepat pergi." Xiao Yan terkejut saat mendengar Sun Er menangis. Dia merasakan sesuatu dan menoleh. Dia melihat ke cakrawala dan menghirup lembut udara dingin. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan tangannya dan memanggil kembali boneka setan langit. Setelah itu, dia pindah dan muncul di samping Sun Er. Keduanya bergegas ke pintu masuk tingkat ketiga dengan kecepatan seperti kilat di depan tatapan tertegun dari duo Hunya. Ini adalah badai energi. Hunya menghapus bekas darah dari sudut mulutnya. Dia menoleh dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia tidak lagi peduli bahwa kedua musuh bebuyutannya telah pergi. Setelah bertukar pandang dengan Hun Li, mereka mulai berlari dengan cara yang menyedihkan. Mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup saat melawan kelompok Xiao Yan, tetapi jika mereka tersapu badai, mereka pasti akan mati. Sementara keduanya mulai melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, banyak sosok hitam buram di langit di belakang mulai muncul. Dalam sekejap, tanah sepi yang semula mati, yang kosong dari kehidupan, mulai menari dengan keaktifan yang aneh. Namun, orang-orang ini telah berbalik dan pergi begitu saja saat keringat memenuhi wajah mereka. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Chapter 1350, kumpulkan. Tanah sepi yang mati dipenuhi dengan suara badai yang bergemuruh. Badai energi yang menyebar di tanah menyapu dari jarak yang sangat jauh. Bahkan ruang yang dilewatinya mulai runtuh. Masa hitamnya sangat menakutkan. Apa itu? Xiao Yan mengikuti di belakang Sun Er. Dia merasakan tekanan menakutkan yang dikirim dari jauh di belakangnya sebelum dia bertanya dengan sikap yang agak serius. Badai energi makam surgawi, semacam bencana alam di sini. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan seseorang di puncak kelas Douzun akan berakhir sekarat jika dia tersapu paksa ke dalamnya. Ketika para ahli dari beberapa klan memasuki masa lalu makam surgawi, beberapa individu yang tidak beruntung akan menemui badai energi ini dan terseret ke dalamnya. Sun Er menjawab dengan lembut, "Tak disangka kami seburuk ini kali ini. Kami benar-benar telah bertemu dengan hal ini. Biasanya, badai energi hanya akan meletus sekali setiap beberapa tahun. Bagaimanapun, ayo lari dulu. Area yang terkena badai energi sangat luas. Seluruh level kedua akan berada dalam area dampaknya. Oleh karena itu, kita harus memasuki level ketiga untuk menghindarinya." Sun Er menjelaskan dengan suara khawatir. Dimengerti. Xiao Yan mengangguk. Dia menoleh dan melihat jauh ke belakang. Dua sosok dengan menyedihkan mengikuti mereka. Mereka adalah duo Hunya. Namun, Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkan mereka saat ini. Hah, ada yang lain. Petik 2. Xiao Yan tiba-tiba melihat banyak sosok hitam bergegas dengan kecepatan seperti kilat saat matanya menyapu belakang mereka. Setelah itu, mereka menangkap satu persatu. Semua orang menyapu mata mereka dan tercengang. Haha, tak terduga bahwa kecepatan saudara Xiao Yan secepat ini dan telah lama mencapai tempat ini. Kedua sosok itu terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Mereka adalah Huo Xuan dan wanita berpakaian merah dengan kerudung di wajahnya dari klan Yan. Pada saat ini, mata Huo Xuan menatap Xiao Yan di depan. Ekspresinya menjadi salah satu kegembiraan saat dia meningkatkan kecepatannya dan tertawa. Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar suara ini. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Huo Xuan di kejauhan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Broter Huo Xuan juga cukup cepat." Huo Xuan tersenyum. Dia dan wanita berpakaian merah dengan cepat menyusul kelompok Xiao Yan. Mata mereka menyapu Xiao Yan dan keduanya terkejut, kakak Xiao Yan sudah maju. Aku hanya beruntung." Xiao Yan tertawa. Huo Xuan bertukar pandang dengan wanita berpakaian merah itu saat melihat Xiao Yan tidak menyangkal kata-katanya. Dia melihat keterkejutan di mata pihak lain. Tidak disangka kekuatan Xiao Yan telah meningkat setelah memasuki makam surgawi selama setengah tahun. Kecepatan ini cukup menakutkan. Sepertinya kedua orang dari klan Hun itu tertinggal. Mata Huo Xuan melirik ke belakang saat dia tertawa. "Kami telah terjerat dengan mereka selama sebulan. Sayangnya, badai energi ini telah merusak rencana kami." Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Alis Huo Xuan tanpa sadar bergerak-gerak saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Hatinya sedikit terguncang. Dia secara alami mengerti apa arti kata-kata cuek Xiao Yan. Hun Ya dan Hun Li sama-sama ahli bintang 8 Douzun dan sangat kuat. Keduanya bahkan bisa melawan bintang 9 Douzun jika mereka bergandengan tangan.
Tidak disangka bahwa mereka tidak dapat memperoleh keuntungan melawan Xiao Yan dan Sun Er. Badai energi ini telah menyapu seluruh tingkat kedua makam surgawi. Satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah dengan memasuki level ketiga. Kami cukup dekat dengan tingkat ketiga dan harus bisa memasukinya sebelum badai menyusul jika kami mempercepat sedikit. Huo Xuan tersenyum dan berkata, kami mungkin bisa menjaga satu sama lain selama periode waktu ini. Bagaimana menurutmu, Saudara Xiao Yan? Petik 2. Tidak masalah. Xiao Yan hanya menyeringai. Dia secara alami tidak akan menolak upaya Huo Xuan untuk bersikap ramah, terutama pada saat seperti itu. Penolong tambahan berarti peluang mereka untuk bertahan hidup akan jauh lebih besar. Keduanya tersenyum satu sama lain setelah mencapai kesepakatan. Sun Er dan wanita berpakaian merah. Di samping mereka tidak menghentikan percakapan mereka. Ketika mata mereka saling juling, mereka mengangguk sedikit dan mengalihkan pandangan mereka. Mereka berempat mendekat setelah diskusi selesai. Mata mereka dengan hati-hati menyapu mereka. Setelah itu, tubuh mereka melesat ke depan dengan kecepatan seperti kilat. Tidak terduga bahwa orang-orang dari klan Yan telah berkumpul dengan Xiao Yan. Di belakang mereka, Hun Ya murung saat melihat duo Xiao Yan berkumpul dengan kelompok Huo Xuan. Ekspresinya tanpa sadar menjadi dingin. Kekuatan bertarung mereka saat ini tidak bisa dibandingkan dengan duo Xiao Yan. Jika mereka ingin mendapatkan pembantu tambahan, dua orang yang akan berada dalam situasi buruk adalah mereka. Kalian semua bisa senang sedikit lebih lama. Tak satu pun dari kalian akan bisa melarikan diri setelah kita mencapai level ketiga. Petik 2. Ekspresi brutal melintas di mata Hun Ya. Kecepatannya sekali lagi melonjak. Baik dia dan Hun Ya berubah menjadi sosok hitam buram yang dengan cepat terbang ke pintu masuk tingkat ketiga. Pengungsian seseorang berlanjut selama hampir setengah hari. Kecepatan kelompok Xiao Yan dipertahankan pada batas selama setengah hari ini. Oleh karena itu, kelelahan Douqi mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan. Untungnya, beberapa dari mereka masih memiliki cukup banyak inti energi yang tersisa di tangan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir tentang menghabiskan Douqi mereka untuk jangka waktu tertentu. Meskipun Douqi bekas mereka diisi ulang, pikiran mereka yang lelah menyebabkan kelompok Xiao Yan merasa sedikit lelah. Badai energi dalam pengejaran panas di belakang mereka seperti sabit dewa kematian. Tak satu pun dari mereka berani meremehkannya. Xiao Yan GG, kita dengan cepat mendekati pintu masuk tingkat ketiga. Sun Er tiba-tiba melihat ke kejauhan saat mereka melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka. Dia membuka mulutnya dan berkomentar. Xiao Yan dan Huo Xuan bersukacita saat mendengar kata-katanya. Mereka dengan hati-hati merasakan ke arah itu dan memang bisa merasakan tekanan energi yang samar-samar di kejauhan. Ayo pergi, tingkatkan kecepatan kami. Petik 2. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat melihat pintu masuk sudah terlihat. Dia melambaikan tangannya dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Sosoknya seperti meteorit yang melayang di langit, menghilang dalam beberapa kilatan. Kelompok Hun Ya di belakang juga merasakan sesuatu saat kelompok Xiao Yan menemukan pintu masuk ke tingkat ketiga. Mereka menguatkan perhatian mereka, dan pikiran mereka yang awalnya lelah menjadi bersemangat saat mereka berusaha sekuat tenaga untuk lebih cepat. Tirai energi yang sangat besar mengalir dari langit di kejauhan. Itu dimasukkan ke dalam tanah, tampak seperti dinding surgawi. Pada saat ini, 4 sosok duduk di depan tirai cahaya energi. Salah satu dari mereka mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia melihat ke kejauhan dan dengan lemah berkata, mereka semua telah datang. Bersama mereka, adalah badai energi. Petik 2. Seperti yang diharapkan, seorang pria berjubah perak dan seorang pria bertampang kekar mendesah ketika mereka mendengar ini. Yang pertama meringkuk mulutnya dan berkata, Gu Zhen, bukankah kamu sedikit terlalu tenang? Itu adalah badai energi. Jika kita terseret olehnya, tidak satupun dari kita di sini yang akan selamat. Petik 2. Haha, bukannya aku tenang, tapi tidak ada gunanya panik. Ditambah, Jenderal King yang ada di sini. Skenario terburuk kemungkinan besar tidak akan terjadi. Gu Zhen tersenyum tipis saat menjawab. Kamu, pria berpakaian hijau itu, yang matanya tertutup, tanpa sadar tersenyum dan membukanya ketika dia mendengar ini. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, cahaya energi sudah mengeras. Kami hanya bisa dengan paksa membuat terowongan. Namun, hanya kami berempat yang tidak akan bisa melakukan hal seperti itu.
Oleh karena itu kita harus menunggu yang lain walaupun kita sudah didahulukan. Kamu takut kelelahan sampai tidak mampu menghadapi situasi setelah memasuki level ketiga, kan? Gu Zhen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pria berpakaian hijau itu tersenyum tetapi tidak membantah kata-kata itu. Dia perlahan berdiri, melihat ke langit yang jauh, dan berkata, Sun Er dan yang lainnya telah tiba. Beberapa sosok muncul di langit segera setelah kata-katanya terdengar. Mereka muncul di depan tirai energi ini dalam beberapa kilatan. Mereka semua kaget saat melihat keempat orang itu duduk di luar. Gu Qingyang, kecepatan kalian berempat sangat cepat, Huo Xuan memandang keempat individu itu. Dia dengan lembut berkomentar setelah terkejut sebentar. Kakak Qingyang, mengapa kalian semua tidak masuk? Badai energi akan datang. Sun Er juga perlahan mendarat dari langit. Dia merajut alisnya dan bertanya. Tirai tipis telah mengeras dan harus dihancurkan dengan paksa. Kami telah menunggu semuanya, Gu Qingyang tersenyum tipis. Matanya menyapu Xiaoyan dan ekspresi aneh melintas di matanya. Dia menoleh ke Sun Er dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa, kami baru saja berdansa dengan dua orang dari klan Hun itu selama sebulan, Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Keduanya berani menyerangmu. Pria berpakaian hijau itu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Gu Zhen yang biasanya tenang juga mengangkat kepalanya. Ada rasa dingin di matanya, tapi orang yang akhirnya bertanya padanya adalah pria berjubah perak itu. Mereka tidak mendapatkan keuntungan, Sun Er tersenyum. Dia menoleh, hanya untuk melihat banyak sinar cahaya melesat. Mereka berubah menjadi banyak sosok yang muncul. Mata mereka melihat ke atas. Orang-orang ini adalah orang-orang yang telah memasuki makam surgawi saat itu. Namun, mereka sedikit sengsara. Hun Ya dan Hun Li tetap berada di belakang. Jelas, mereka takut kelompok Xiaoyan akan menyerang saat ini. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung dengan mereka. Kami tidak punya waktu, bisik Xiaoyan saat melihat penampakan pria berpakaian hijau itu. Pria berpakaian hijau itu tidak mengabaikan kata-kata Xiaoyan. Dia secara alami memahami bahwa tugas terpenting adalah memecahkan tirai cahaya energi dan memasuki tingkat ketiga. Semuanya, kalian semua harus menyadari situasinya. Namun, tirai cahaya energi yang mengarah ke tingkat ketiga ini telah mengeras. Kita harus menghancurkannya dengan paksa untuk memasuki level ketiga. Namun, upaya ini tidak dapat diselesaikan oleh satu orang pun. Oleh karena itu, jika setiap orang ingin hidup, kita harus bergandengan tangan dan menghancurkannya. Kalau tidak, kita semua akan binasa bersama saat badai datang, pria berpakaian hijau itu melangkah maju. Matanya menyapu saat dia berbicara dengan suara samar. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Mereka yang bisa memasuki tempat ini bukanlah individu biasa-biasa saja. Mereka secara alami mengerti bahwa hanya ada satu jalan yang tersisa untuk mereka, memasuki level ketiga untuk binasa. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Chapter 1351, Serangga Pemakan Kuno. Gu Qingyang tersenyum setelah melihat semua orang menganggukkan kepala. Dia memandang badai energi di kejauhan dan berkata, karena tidak ada keberatan, mari kita semua mulai. Ini adalah saran saya, jadi kami akan menjadi yang pertama bertindak. Setiap orang akan bergiliran nanti. Tentu saja, jangan salahkan saya karena berbicara terus terang. Jika ada yang ingin bermalas-malasan atau memiliki pikiran buruk, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Petik 2. Matanya menyapu semua orang saat dia berbicara. Mereka akhirnya berhenti di Hun Ya dan Hun Li, tapi wajah tersenyumnya tampak acuh tak acuh. Jenderal Qingyang dapat yakin, semua orang sekarang di perahu yang sama. Siapapun yang berniat untuk menenggelamkan perahu ini tidak akan dilepaskan oleh yang lain. Seorang pria dengan simbol petir di dahinya membuka mulutnya untuk berbicara. Dia adalah anggota klan Lei, salah satu dari 8 klan kuno. Haha, terima kasih banyak, Gu Qingyang tertawa. Setelah itu, dia menoleh ke Gu Zhen dan dua lainnya. Ayo bertindak dulu, Xiaoyan dan Sun Er, kamu akan menjadi yang terakhir. Petik 2. Xiaoyan sedikit mengangguk ketika dia melihat Gu Qingyang mengalihkan pandangannya ke arahnya di akhir. Dia mengerti bahwa Gu Qingyang telah menempatkan mereka terakhir untuk memantau kelompok Hun Ya. Baiklah, ayo mulai. Pria berjubah perak itu tertawa. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke tirai cahaya bersama 3 orang lainnya.
Douki bersiul keluar dari tubuh mereka seperti air banjir, berubah menjadi banyak pilar Douki yang sangat besar yang dengan kejam menabrak cahaya yang dipadatkan. Bang! Kekuatan ofensif dari mereka berempat yang bergandengan tangan sangat menakutkan. Meskipun tirai tipis itu sangat keras, tirai itu retak karena serangan ini. Akhirnya, retakan terdengar, dan lubang besar setinggi 10 kaki, sekitar 3-4 meter, muncul. Bang bang bang! Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa serangan itu efektif. Segera, Gu Qingyang dan 3 lainnya meletus lagi. Tangan mereka dibungkus dengan douki cerah mereka dan tampak seperti pisau tajam saat mereka dengan kejam dimasukkan ke dalam dinding kristal. Fragmen energi padat terus ditembakkan. Keempatnya tidak diragukan lagi seperti mesin bor saat ini. Mayastik douki melonjak dan lubang yang mereka buat menjadi lebih dalam. Pembukaan terowongan semacam ini berlangsung selama 10 menit atau lebih. Gu Qingyang dan 3 orang lainnya akhirnya berhenti setelah keringat menutupi dahi mereka. Mereka menoleh dan melihat-lihat. Mereka sudah menggali terowongan sepanjang 10 kaki. Semua orang berkerumun di belakang mereka dan dengan penasaran mempelajari lapisan kristal energi di sekitarnya. Tirai tipis ini lebarnya lebih dari 1000 kaki. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih dari 1 jam untuk melewatinya bahkan dengan kelompok yang terus-menerus membuka terowongan. Pekerjaan ini tidak akan selesai bahkan setelah seminggu penuh jika hanya ada 1 atau 2 orang. Jenderal Qingyang, izinkan kami untuk melanjutkan. Kedua pria dari klan Lei di belakang tertawa ketika mereka melihat kelompok Gu Qingyang berhenti. Mereka secara alami mengerti bahwa kelompok Gu Qingyang masih bisa melanjutkan. Namun, mereka jelas berencana untuk mempertahankan kekuatan. Mustahil bagi mereka untuk membiarkan diri mereka menjadi sangat lelah. Bagaimanapun, hubungan antara 8 klan kuno tidak seramah yang dibayangkan. Perhatian pasti akan terbentuk ketika bersebelahan. Haha, kalau begitu, kita akan merepotkan saudara Lei Luo, Gu Qingyang tertawa. Setelah itu, mereka berempat mundur. Kedua anggota dari klan Lei melangkah maju. Kilatan petir yang cerah berkumpul di tangan mereka. Akhirnya, mereka mengeluarkan teriakan pelan saat mereka dengan kejam menabrak ke depan. Suara gemuruh sekali lagi muncul di terowongan. Badai energi semakin dekat. Sementara semua orang maju dengan pembukaan terowongan, Xiao Yan, yang berada di belakang, menoleh dan melihat ke pintu masuk terowongan. Tekanan energi yang dipancarkan dari luar menjadi lebih kuat. Samar-samar orang bisa mendengar angin bersiul yang diciptakan oleh gelombang energi. Sepertinya tidak mungkin untuk menerobos ke dalam badai energi. Sun Er tersenyum dan terhibur saat melihat mata Xiao Yan. Apakah pintu masuk ke tingkat ketiga selalu dipadatkan? Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tangannya tiba-tiba mengusap kristal energi padat di sampingnya. Benda brilian ini telah diaglomerasi dari energi yang sangat menakutkan. Selain itu dikompresi ke tingkat yang tidak terbayangkan. Baru kemudian itu membentuk tirai energi yang begitu luas. Iya, dikabarkan bahwa tirai cahaya di tempat ini telah mengeras bahkan ketika 8 klan kita pertama kali datang ke sini. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, energi padat di sini masih belum menunjukkan tanda-tanda mencair. Sun Er mengangguk lembut dan menjawab. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan menghela nafas. Makam surgawi ini memang misterius. Terowongan menjadi lebih panjang saat Xiao Yan dan Sun Er sedang mengobrol, tetapi tim 2 orang dari klan Lei tidak dapat bersaing dengan kelompok 4 orang Gu Qingyang. Oleh karena itu, mereka membuka jarak kurang dari 50 kaki ketika diganti. Untungnya, masih banyak orang yang tertinggal. Satu kelompok demi satu secara bergiliran melangkah maju, memungkinkan terowongan energi tumbuh lebih dalam. Bang! Setelah pembuatan terowongan ini berlanjut selama 10 menit atau lebih, suara yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di belakang mereka. Semua orang merasakan tirai cahaya bergetar hebat saat ini. Badai energi telah melanda. Aktivitas semacam ini menyebabkan terowongan segera menjadi sunyi. Ekspresi semua orang agak serius. Tirai energi sebesar itu diguncang oleh badai energi. Jika mereka masih berada di luar saat ini, mereka akan segera berubah menjadi debu. Semuanya, ayo percepat, Gu Qingyang mengerutkan alisnya sebelum membuka mulutnya untuk memberi insentif kepada semua orang. Meskipun mereka telah menghindari badai energi, itu masih terlalu menekan. Kristal energi brilian di sekelilingnya mungkin indah, tetapi memberikan perasaan tidak nyaman. Semua orang mengangguk sedikit setelah mendengar suaranya.
Kelompok Huosuan sedang membuka terowongan di depan, dan mereka meningkatkan kecepatan menyerang. Dengan aliran mereka, Xiaoyan dan Sun Er juga membuka terowongan 2 kali. Memecahkan lapisan kristal tidak sesulit yang dibayangkan Xiaoyan. Lapisan kristal mungkin sangat keras, tapi itu bukan tulang yang tidak bisa digigit untuk Xiaoyan, yang memiliki beberapa api surgawi. Hun Ya dan Hun Li juga melakukan kerja paksa selama diawasi oleh kelompok Xiaoyan. Namun, jelas terlihat bahwa mereka malas mengerjakan pekerjaan itu. Meski demikian, tidak ada waktu untuk membuat keributan saat ini. Tidak peduli betapa tidak menyenangkannya kelompok Xiaoyan menemukan mereka, semuanya harus menunggu sampai mereka keluar dari terowongan energi. Selama periode waktu ini, mata Xiaoyan memperhatikan keduanya dari klan Yao. Orang-orang dari klan Yao yang telah memasuki makam surgawi adalah pria dengan beberapa garis misterius di pakaiannya dan wanita berbaju seksi. Dari aura mereka berdua, mereka seharusnya berada di bintang ketujuh kelas Douzun. Kekuatan bertarung mereka tampaknya lebih rendah dari kelompok Hun Ya di permukaan. Tatapan yang kadang-kadang diberikan kedua orang ini kepada Xiaoyan cukup tidak ramah, tetapi Xiaoyan terlalu malas untuk terlalu memperhatikan mereka. Para jenius dari klan kuno selalu memiliki keunggulan samar di hati mereka. Saat menghadapi manusia biasa, perasaan superior seperti itu akan tampak sangat kuat. Suara gemuruh terus muncul di dalam terowongan. Xiaoyan menutup matanya sedikit, tetapi dia baru saja menutup matanya ketika suara yang tidak biasa tiba-tiba ditransmisikan ke telinganya, menyebabkan dia membuka matanya sekali lagi. Dia melihat ke dinding kristal di sebelah kirinya sebelum menyentuhnya dengan tangannya. Dia akhirnya menemukan lapisan cairan energi samar merembes darinya. Ini adalah... Xiaoyan terkejut. Matanya menyapu dinding kristal di kedua sisi, dan tubuhnya berhenti di sana sejenak. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya ke depan mata Sun Er yang tidak yakin. 2 pilar energi menjulur dari ujung jarinya. Mereka akhirnya terhubung ke dinding kristal di samping mereka. Tindakan Xiaoyan yang tidak biasa telah menarik perhatian orang lain. Semua dari mereka menatapnya dengan heran. Bahkan 2 orang yang membuka terowongan di depan telah berhenti. Wajah mereka bingung. Xiaoyan, Guking yang sedikit mengernyit dan berteriak. Namun, Xiaoyan bersikap seolah-olah dia tidak mendengar tangisan Guking yang. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap semua orang. Darah di wajahnya telah sangat berkurang saat dia menjawab dengan suara kering. Dinding kristal sedang menutup. Terowongan itu segera menjadi sunyi senyap saat suara Xiaoyan terdengar. Ekspresi Guking yang menjadi jauh lebih buruk saat ini. Dia menciptakan 2 pilar energi seperti Xiaoyan. Setelah merasakan dengan hati-hati, dia memang merasakan sedikit tekanan yang dikirim dari pilar energi. Brengsek, tempat apa ini? Semua orang merasakan kepala mereka menjadi mati rasa ketika mereka melihat ekspresi Guking yang. Seseorang bahkan tanpa sengaja mengutuk. Wajah Guzen sangat serius. Dia dengan cepat berjalan ke sisi dinding kristal dan menyentuhnya dengan tangannya. Dia segera berteriak dengan suara yang dalam, ada sesuatu di dinding kristal. Bang! Kata-kata Guzen baru saja terdengar ketika dia dengan kejam menghancurkan dinding kristal. Garis retak terbentuk di tempat itu, dan benda putih salju yang padat bergoyang di dalamnya. Zat mirip cairan merembes keluar sebelum menutupi permukaan tubuh kristal. Ini dengan cepat memadat dan membentuk lapisan energi zat yang sangat tipis. Benda-benda ini mengeluarkan energi untuk memperbaiki dinding kristal. Xiaoyan menghirup udara dingin yang lembut saat melihat cacing itu. Rasa dingin melonjak di dalam hatinya saat dia perlahan berbalik. Matanya menyapu sekelilingnya. Tirai cahaya energi yang berdiri di antara langit dan bumi ini telah oleh serangga kecil seputih salju ini. Dari ukuran serangga kecil ini, jika mereka ingin membuat tirai tipis yang besar, jumlahnya seberapa menakutkan mereka. Mereka telah menerobos ke dalam sarang serangga yang sangat sombong. Sementara hati Xiaoyan terasa dingin, Guking Yang dan yang lainnya fokus pada serangga kecil seputih salju. Setelah itu, wajah mereka perlahan berubah menjadi putih pucat. Ancient Devouring Insect, bersambung.